Pada sore hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kepala BPS dan kami akan memberikan beberapa hal yang terkait dengan hasil daripada laporan BPS tersebut. Yang pertama, pada kuartal kedua atau pada bulan April, Mei, dan Juni, kami tegaskan bahwa ini di bulan April, Mei, dan Juni, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 7,07 secara year on year, dan pertumbuhan tersebut merupakan angka pertumbuhan triwulan tertinggi sejak beberapa waktu yang lalu ataupun sejak subprime mortgage yang lalu. Dan kemudian pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga kita ataupun beberapa negara sekitar, seperti India di kuartal kedua 1,6, Vietnam 6,6%, Korea Selatan 5,69%, dan Jepang sebesar minus 1,6%. Nah, dari sisi komponen pengeluaran atau agregat demand, semua komponen pengeluaran tumbuh positif, dengan pertumbuhan ekspor dan impor tumbuh sebesar 31,78 dan 31,22 year on year, seiring dengan meningkatnya demand domestik dan global, dan konsumsi pemerintah tumbuh tinggi, yaitu 8,06% secara year on year, dan ini seiring dengan komitmen pemerintah dalam penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. PMTB juga tumbuh tinggi sebesar 7,54 year on year, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian domestik yang membuat pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksinya sebesar di kuartal kedua 2021. Konsumsi rumah tangga share terhadap PDB-nya adalah 53%, tumbuh 5,93% secara year on year, sejalan dengan meningkatnya optimisme masyarakat terhadap pemulihan. Di sektor supply, semua sektor tumbuh positif, menunjukkan perbaikan akibat meningkatnya permintaan domestik. Di sektor transportasi dan akomodasi makanan minuman tumbuh tinggi masing-masing 25,1% dan 21,58% secara year on year, dikarenakan mulainya tinggi mobilitas masyarakat. Sektor pengolahan dan perdagangan sebagai kontributor utama perekonomian juga tumbuh tinggi didorong oleh membaiknya perekonomian domestik dan global. Secara spasial, semua wilayah di Indonesia telah mengalami perbaikan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional tumbuh tinggi, yaitu Pulau Jawa angkanya 7,88%, kemudian diikuti oleh Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Pertumbuhan ini sejalan dengan tingginya ekspor, terutama permintaan produk komoditas unggulan di luar negeri, dan komoditas itu baik batu bara maupun kelapa sawit harganya baik. Kemudian berbagai leading indikator perekonomian juga menunjukkan prospek perbaikan. Ekspor menunjukkan peningkatan sehingga neraca perdagangan surplus 14 bulan secara berturut-turut dan cadangan devisa sebesar 137 miliar lebih. Kalau kita lihat dari sektor UMKM, kita melihat bahwa KUR juga sudah menunjukkan perbaikan dan KUR sudah pulih, dan hal ini juga menunjukkan bahwa kredit usaha rakyat, slide-nya yang KUR, ya. Kredit usaha rakyat sudah angkanya membaik sampai dengan bulan Juli. Leading indikator lainnya juga mendorong pemulihan ekonomi, seperti indeks keyakinan konsumen, penjualan retail, dan juga terkait dengan investasi baik PMA maupun PMDN. Nah, kita melihat di kuartal ketiga, ini sebagai akibat merebaknya varian Delta, halaman berikut. Nah, ini kita lihat bahwa tingkat kasus aktif di kuartal ketiga ini itu naik di atas 500.000, sehingga tentu di kuartal ketiga ini kita lihat pertumbuhan ekonomi akan terdampak. Dan kalau kita lihat berdasarkan pengalaman di kuartal kedua, di mana kasus aktifnya di bawah 100.000, maka pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh di angka 7,07%.
Nah, diharapkan bahwa angka di atas 500.000 ini dengan berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah, maka ini bisa ditekan kembali ke bawah kembali, dan pemerintah tentu menargetkan bahwa angka positif, angka kasus aktif ini juga bisa ditekan di bawah 200.000, diharapkan bisa masuk di kuartal keempat. Nah, tentu dengan positivity rate turun, kasus aktif turun, kita masih berharap bahwa perekonomian bisa digenjot ke arah positif kembali. Di kuartal ketiga kita masih melihat kapan kita bisa mendorong kegiatan mobilitas masyarakat, karena di bulan Agustus ini kita masih terus menerapkan PPKM yang menekan mobilitas. Nah, pemerintah mendorong bahwa level 4 dan 3 itu tergantung kepada disiplinan masyarakat kembali ke sebelumnya. Dan ini diharapkan pemerintah mendorong vaksinasi di bulan Agustus yang disiapkan 73 juta dosis, dan pemerintah tentu di sektor hilir meningkatkan kapasitas rumah sakit, kemudian juga ketersediaan obat-obatan dan tenaga kesehatan. Nah, kemudian beberapa hal yang juga pemerintah lakukan, itu antara lain selain penanganan COVID, juga terkait dengan program yang pemulihan ekonomi nasional yang tentunya nanti akan disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. Ya, pertama tentu kita lihat bahwa di kuartal ketiga ini dengan adanya varian Delta, di mana kita jumlah kasus aktifnya meningkat, tentu yang dilakukan pemerintah adalah menurunkan daripada mobilitas. Dan kita ketahui bersama bahwa di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi tinggi karena mobilitasnya sudah sedikit lebih bergerak, di mana kita ketahui dengan pergerakan itu dan kasusnya relatif lebih rendah, kasus aktifnya di bawah 200.000, sehingga pemulihan itu terjadi. Jadi kita ketahui bahwa dengan kenaikan mobilitas ataupun dengan kenaikan kegiatan ekonomi itu bisa dilakukan pada saat kasus kesehatannya itu ditekan rendah. Nah, sebaliknya pada saat kasusnya naik, maka tentu kita melihat ada tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, berapa pertumbuhan ini tentu kita harus lihat berapa cepat kasus varian Delta ini bisa ditekan. Kita lihat bahwa dari segi pertambahan kasus, bornya sudah turun, kemudian juga kita melihat bahwa kasus aktif juga relatif masih berfluktuasi ataupun dinamis. Oleh karena itu yang kita lihat adalah apa yang harus kita capai dalam target di Q4. Kita masih melihat apa yang terjadi di Q3 dan terus melakukan penanganan terhadap COVID. Namun seperti dalam perencanaan dan tadi juga dipaparkan oleh Ibu Menteri Keuangan, pemerintah melihat bahwa Q4 adalah potensi untuk kita membalikan keadaan kembali. Dan kita memperkirakan di Q4 secara year on year, itu perekonomian karena kita punya tabungan di kuartal kedua sebesar 7,07, maka diharapkan angka 3,7 sampai dengan 4,5 year on year di akhir tahun itu bisa dicapai. Kemudian berikut tentu apa yang harus didorong oleh pemerintah, tentu pemerintah mendorong beberapa langkah. Strategi yang dilakukan adalah kita harus menjaga bahwa anggaran yang menjadi engine utama itu tetap harus berjalan, dan engine utama ini diharapkan tentu lebih tinggi daripada tahun lalu serapan anggarannya, baik di pusat maupun di daerah. Kemudian engine berikut yang diharapkan kembali juga adalah dari segi investasi. Dengan kembalinya pertumbuhan global, diharapkan ini bisa memicu ekspor, dan dengan adanya ekspor peningkatan demand, dan demand ini diharapkan bisa mendorong daripada investasi. Apalagi kita sudah mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja, dan OSS mudah-mudahan minggu depan sudah bisa di-launching oleh Bapak Presiden, sehingga tentu ease of doing business ini bisa didorong lebih baik lagi. Nah, tentu kalau di strategi berikut, di kuartal ketiga ini pemerintah menambah program pemulihan ekonomi
Dan anggaran itu juga kembali dari pemerintah dalam bentuk perlindungan sosial, dukungan UMKM yang realisasinya itu sudah dilaksanakan secara keseluruhan atau realisasinya 41% dari pagu 744,75. Nah, Perlinsos dan dukungan UMKM ini sebagai pengganjal, dan juga berikutnya pemerintah memberikan bantuan beras yang khusus dalam pelaksanaan PPKM level 4, 10 kg, kemudian juga bantuan kepada PKL yang sedang dalam finalisasi, baik itu dalam petunjuk teknis maupun pedoman umum. Nah, ini diharapkan bantuan langsung sebagai kelanjutan dari BPUM dari Kementerian Koperasi UKM yang berbentuk cash. Nah, ini diharapkan untuk 1 juta ini juga bisa segera dijalankan. Nah, tentu dengan beberapa langkah tersebut, beberapa sektor bisa menjadi pengungkit, di mana sektor-sektor transportasi pergudangan ini sangat erat terkait dengan digitalisasi. Nah, ini akan terus tumbuh sektor baik dari segi investasi maupun dari segi aktivitas. Demikian pula sektor akomodasi makanan minuman ini menjadi demand yang juga terus tumbuh. Kemudian sektor tentunya kita berharap sektor industri maupun perdagangan dengan ditunjang dengan ekspor dan demand yang masih berjalan, ini tetap menjadi engine pertumbuhan Indonesia. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa pertumbuhan sektor industri itu 6,58%. Nah, tentu ini akan terus didorong, dan salah satu yang menjadi tantangan memang pada saat masuknya kenaikan Delta varian, ini beberapa kapasitas supply chain ini tidak bisa beroperasi pada kapasitas yang maksimal. Nah, tentu kita mendorong bahwa ke depan prokes ini didorong, dan dengan peningkatan prokes ini diharapkan utilisasi bisa maksimal, tidak hanya pada industri-industri yang kritikal, dan diharapkan seluruh industri yang baik itu berbasis kepada ekspor maupun berbasis kepada substitusi impor di dalam negeri itu bisa ditingkatkan. Nah, kemudian tentu pemerintah berharap bahwa program vaksinasi di sektor industri ini bisa ditingkatkan, dan tentunya sudah ada program baik itu vaksin program maupun vaksin gotong royong yang bisa diakselerasi di sektor tersebut. Nanti selanjutnya yang teknis silakan Pak Menperin menjelaskan, dan yang lain tadi sudah dijelaskan oleh Menteri Pertanian terkait dengan sektor pertanian yang pertumbuhannya 0,38. Nah, itu tentu sektor pangan ini sangat erat kaitannya dengan musim tanam dan panen, karena panen itu ada di Q1, dan juga menjadi catatan di Q2 tahun lalu sektor pertanian pun positif, sehingga baseline daripada pertanian itu di atas, sedangkan sektor lain rata-rata negatif, sehingga terjadi kelonjakan di sektor-sektor yang lain. Nah, kemudian tentu di sektor pertanian dan sektor agro ini, ekspor daripada kelapa sawit juga selalu menjadi andalan, sehingga tentu ini menjadi penunjang daripada ekspor dan harga komoditas baik dari segi kelapa sawit maupun karet berada pada angka yang lebih tinggi dari periode-periode sebelumnya. Dan itu dengan kebijakan B30 kita bisa menjaga keberlangsungan daripada industri CPO, dan juga tentu ini berterima kasih juga dengan demikian devisa dari ekspor CPO ini sustain. Demikian, terima kasih. Mungkin satu sebelumnya, tadi melengkapi Ibu Menteri Keuangan, PMK terkait dengan sektor retail itu sudah diterbitkan oleh Ibu Menteri Keuangan, di mana PPN sewa retail itu sudah ditanggung pemerintah. Jadi itu sebagai tambahan. Demikian, terima kasih. Kami hanya menggarisbawahi bahwa memang agenda berikutnya dengan
pertumbuhan ekonomi di Q2 yang sudah tinggi, 7,07, dan sudah berbagai engine bergerak dan potensi global juga sudah membaik, maka PR kita di kuartal ketiga adalah pengendalian COVID. Jadi dengan pengendalian COVID ini diharapkan kita bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan pembalikan dari negatif menjadi positif. Nah, oleh karena itu tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, saya garis bawahi bahwa program prioritas itu menjadi kunci, karena program prioritas itu akan mempekerjakan dalam program padat karya sekitar 863.000 tenaga kerja. Dan ini diharapkan bisa menjadi pengungkit pembelian ataupun konsumsi di masyarakat, dan juga masuk di sana untuk mendorong sektor pertanian adalah program ketahanan pangan. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa kartu prakerja yang semester kedua sudah diberikan tambahan anggaran oleh Bu Menteri Keuangan. Ini juga akan segera dijalankan kembali, dan ini akan diharapkan bisa merekrut 2,8 juta masyarakat kita yang membutuhkannya. Dan tentu kita berharap bahwa ke depan, sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus partisipasi masyarakat untuk memutus mata rantai daripada pandemi COVID. Kita harus tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan juga tentunya disiplin terhadap prokes, dan tentu mengakselerasi vaksinasi.